Halo semuanya, kembali lagi di iGarden Channel. Petani smart, modal hemat, hasil hebat. Nah, di video kali ini saya akan membagikan tips cara membuat bibit stroberi dengan cara cepat, dengan biaya yang murah, tentunya dengan hasil yang bagus. Karena selama ini saya sekitar dari 2 bulanan ya, saya fokus menjual bibit ya. Jadi tanaman stroberi saya sekarang agak kurang terawat, jadi tidak berbuah bagus seperti dulu ya. Tapi walaupun begitu, merawat bibit itu lebih gampang. Jadi kita tidak takut hama ya. Nah, untuk itu jangan lupa tonton videonya sampai habis, dan bagi yang belum subscribe bisa dibantu subscribe. Soalnya channel YouTube saya kan masih baru. Jadi masih perlu dukungan dari teman-teman ya. Tapi walaupun channel YouTube saya masih baru, pengalaman saya bertani udah lebih dari 10 tahun. Jadi akan banyak sekali nanti video yang akan saya bagikan di channel YouTube saya tentang cara bertani yang hemat dengan hasil yang bagus tentunya ya. Jadi nggak perlu biaya yang mahal atau membeli yang mana, kalau saya memanfaatkan yang apa yang ada ya. Nah, ini adalah pohon stroberi saya yang berumur di atas 2 bulan ya, 2 bulan ya, hampir 2 bulan setengah ya. Yang di sini sulurnya saya potong semua. Jadi saya fokuskan untuk berbuah, walaupun buahnya tidak banyak ya, tapi udah dipetik sih. Daunnya cukup subur ya. Ini yang memakai pot dari cerigian bekas ya. Seperti ini. Nah, ini sama juga. Ini potnya dari galon air mineral ya. Ini buahnya lebih subur dari yang tadi karena ini di pekarangan ya. Jadinya perawatannya lebih bagus dan lebih gampang dirawat. Jadi walaupun daerahnya sama, buahnya bisa beda ya. Itu tergantung perawatan. Nah, stroberi itu seperti itu. Tergantung kita merawatnya. Jadi ini buahnya adalah. Nah, ini sama juga umurnya hampir 2,5 bulan, hampir 2,5 bulan ya. Tapi yang di sini tidak terlalu berbuah, walaupun berbuah juga buahnya tidak maksimal. Kenapa? Karena ini saya jadikan bibit. Jadi sulur yang keluar tidak dipotong. Ini difokuskan ke bibit. Nah, kebetulan yang di sini kan tanamannya dekat dengan rumah tetangga ya. Jadi ada ayam tetangga di sini. Jadi kalau saya tutup atau gimana susah juga dimakan ayam tetangga ya. Jadi saya fokuskan buat bibit. Nah, inilah karena dibuat bibit, jadi pohonnya tidak sesubur yang tadi. Buahnya juga tidak sebanyak yang tadi. Seperti ini. Tapi sih menurut orang ini masih subur ya, karena ini perawatannya bagus. Saya kocor dengan pupuk cair. Untuk pupuk cairnya sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya. Saya memakai kohe ayam, tentunya dengan dosis yang pas ya. Kalau berlebihan bisa mati. Nih lihat, ini yang dari kaleng bekas ini adalah sulur yang keluar juga, yang saya jadikan bibit maksudnya. Jadi walaupun ini tidak terlalu berbuah, tapi ini hasilnya yang paling banyak ya, karena bibitnya udah banyak kita jual. Di pot kaleng cat thinner ini ada lebih dari 25 pot kemarin ya. Nah, itu sudah menghasilkan ratusan bibit. Nah, bibitnya udah terjual seperti itu. Nah, ini yang dari jerigen juga. Tadi yang di jerigen kan lebat. Ini yang umurnya 1,5 bulan. Tapi sulurnya udah banyak ya. Saya memang biarkan sulurnya ini untuk dijadikan bibit. Nah, sekarang saya akan membagikan tips cara membuat bibit dengan menggunakan plastik seperti ini ya. Ini biayanya murah, plastik harganya murah. Naruhnya gampang, ini bisa ditaruh di mana-mana ya, lihat. Nah, tidak terlalu banyak memakan space. Kalau memakai polybag bisa, tapi polybag tidak akan bisa kita membuat terlalu banyak karena polybag terlalu banyak memakan tempat ya. Dan ini nanti gampang dijual karena kecil-kecil plastiknya, kita bisa gampang kirim jauh ya. Karena kirim jauh kan bibit dihitung per kilo ya. Jadi seperti itu. Kalau dekat-dekat sih saya pakai polybag. Nah, ini banyak sekali, lihat ini. Kalau kecil-kecilnya nanti kita buang ya. Karena ini udah lambat perawatannya, jadi banyak sulur yang kecil yang sudah tumbuh. Biasanya kita pangkas yang kecil karena dijadikan bibit juga tidak bagus kalau terlalu kecil ya. Langkah-langkahnya seperti apa? Kita siapkan plastik berukuran 1/4 kilo seperti ini, dan juga sendok bekas ya. Tentunya ada tanah ya. Nah, ini tanah yang di bawahnya yang akan kita pakai. Kenapa bukan tanah dicampur pupuk? Nah, ini kan stroberi masih belum berakar ya. Kalau kita kasih tanah yang terlalu subur, nanti akarnya bisa busuk. Jadi kita kasih tanah biasa aja lebih baik, atau enggak bisa pakai media lain yang belum ada unsur hara ya. Seperti ini, langkah-langkahnya seperti ini. Plastiknya kita buka, terus kita isi tanah ya.
Nah, di sini agak hujan ya, jadi saya berteduh di sini. Nah, kita isi tanah, tanahnya isi kira-kira setengah ya. Maksud saya setengah biar nanti gampang mengikat ya. Kalau diisi lebih dari setengah nanti ngikatnya susah. Kalau isi terlalu sedikit nanti akarnya tidak banyak ya. Jadi kita isi setengah nanti biar gampang kita ngikatnya. Dan kalau setengah akarnya juga udah banyak ya. Biasanya orang buat sih rata-rata sedikit, di bawah setengah mungkin diisi dari plastik, seperempatnya diisi seperempat isinya tanahnya ya. Jadi nanti akarnya tidak akan banyak jadinya. Tentunya kalau akar yang tidak banyak nanti kesuburannya kurang ya. Kalau saya isi setengah dari ini berarti kira-kira plastik seperempat, setengahnya dari plastik seperempat ini mungkin jadinya 1/8 ya, 1/8 kilo tanahnya. Nah, seperti ini kayak mainan anak kecil ya. Tapi seperti ini biayanya sangat murah. Plastik ini kan harganya murah sekali. Terus tanah kita tinggal ngambil ya. Daripada kita pakai kokopit atau apa yang lain masih beli, ini tidak beli. Dan hasilnya lebih bagus ya. Seperti ini. Nah, ini kita udah dapat segini ya. Yang tadi yang kita bungkus. Nah, sekarang kita siap-siap. Ini yang pakai polybag, nanti saya contohkan ya. Pakai polybag seperti ini, kita siapkan polybag yang udah diisi tanah. Ada daun dari pohon kelapa, untuk apa? Nah, inilah kita ambil lidinya nanti untuk dijadikan mengunci bibitnya ya. Soalnya sulur kan bisa memanjang terus. Jadi kita kunci pakai lidi. Nah, langkah-langkah seperti ini ya. Nah, pertama-tama bibit yang tidak subur atau sulur yang tidak subur kita buang. Dalam satu pohon kita bisa mengeluarkan banyak sulur. Nah, satu sulur itu bisa berkembang seperti ini, bisa jadi isinya 4. Nah, kita buang, kita ambil 2 saja ya. Kalau diambil 1 juga bagus, sebaiknya ambil 1. Cuman ini karena potnya besar, kita ambil 2 saja. 2 yang sulurnya subur ya. Kalau yang sulurnya kecil, yang tidak baik, kita buang aja. Nggak perlu 2, itu dibuang semua kalau sulurnya kecil. Karena satu pohon kan kadang ada sulur yang keluarnya kecil. Kita ambil yang bagusnya saja. Nah, seperti ini. Sekarang kita kunci pakai lidi. Nah, lidi dari daun kelapa yang tadi. Jadi seperti ini ya. Nah, kita kunci. Karena sulur itu kan memanjang terus dia. Kalau tidak kita kunci nanti dia akan lepas. Nah, kalau udah dikunci nanti sudah berakar, aman, kita bisa cabut kunciannya itu. Nah, seperti ini pakai polybag. Sebenarnya sih pakai polybag bagus ya, cuman kita tidak akan bisa membuat banyak karena polybag kan memakan tempatnya banyak ya. Kalau pakai plastik kecil yang tadi itu, kita bisa taruh bergelantungan atau ditaruh di sela-selanya, jadi tidak menghabiskan banyak tempat ya. Terus kalau dikirim jauh-jauh kan, kalau pakai polybag kan berat, jadi kalau kirim jauh biasanya dihitungnya per kilo. Jadi kalau pakai plastik kecil bisa muat 6 sampai 7 ya. 6, 7 atau 5 lah. Ini suasananya agak hujan. Nah, ini yang kecil kita buang. Terlalu kecil kita buang ya. Itu masih bisa dijadikan bibit sih yang kecil-kecil, cuman kalau mau bibit yang berkualitas, yang kecil-kecil seperti ini kita buang. Ini banyak sekali tumbuhnya satu pohon, padahal pohonnya baru berumur 1 bulan lebih sedikit ya. Emang sengaja karena banyak yang pesan bibit, jadi saya tidak buang. Kalau yang pakai plastik, prosesnya seperti ini. Pertama kita robek plastiknya jadi 2 seperti ini. Nah, ujung yang satunya kita tarik juga, biar agak panjang ya, nanti gampang mengikatnya seperti ini. Ini hujannya masih agak lebat ya. Nah, kita seperti ini, kita ikat. Ini sangat gampang sekali ya. Nah, kalau udah diikat seperti ini, dalam waktu 2 minggu akarnya sudah banyak. Karena ini kan dari sulur udah tumbuh akar juga. Jadi nggak perlu merawat, 2 minggu kita bisa jual. Nah, paling bagus sih 3 minggu biar akarnya lebat sekali. Setelah itu kita tusuk-tusuk ya, agar akarnya tidak busuk. Sekarang kan musim hujan ya. Nah,
Nah, ini gampang naruhnya, mau di atas di bawah, dia tidak menghabiskan banyak tempat. Beda dengan polybag ya, yang naruhnya harus hati-hati juga. Nah, ini kita potong, yang jelek kita buang, yang terlalu kecil ya. Nah, ini kita robek lagi. Ngerobeknya hati-hati ya, kadang terlalu keras kita robek bisa pecah plastiknya. Nariknya ini juga hati-hati. Kalau terlalu keras nariknya bisa putus, itu bisa susah dijadikan susah ya, susah lah ngerjainnya. Nah, seperti ini. Jadi menjual bibit itu lebih gampang daripada menjual buahnya ya. Kalau buahnya kita perawatannya harus benar-benar ya, benar-benar bagus. Kadang ada hama atau hewan-hewan lain, kadang cepat busuk kalau musim hujan seperti ini. Kalau bibit tidak perlu. Nah, kira-kira sudah berumur lebih dari 3 minggu seperti ini, akarnya sudah keluar. Nah, ini yang akan sudah siap dipanen, itu akan kita jual. Nah, seperti ini. Kali ini yang baru 3 hari, jadi akarnya belum keluar ya. Nah, masih, walaupun berakar itu udah masuk ke dalam akarnya. Nah, seperti ini dah jadi sangat gampang ya. Nah, ini akan kita kirim ke Denpasar. Ini ada 80 pieces ya, jadi sangat gampang sekali, tidak perlu perawatan bagus kalau untuk menjual bibit ya. Intinya ya, pohon utamanya harus subur ya. Kalau tidak subur nanti bibitnya tidak bagus ya. Sekian dulu videonya, terima kasih.